Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kita akan cek bersama-sama energi seseorang yang mungkin hubungan kamu bersama diri dia, mungkin ada sebuah permasalahan terutama dalam ranah komunikasi. Ya mungkin dia menjadi pasif atau mungkin juga tak ada kabar dari diri dia. Lalu bagaimana pergerakannya dia dan apa yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kevin tarik untuk energi seseorang yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin perasaan kamu, ikatan kamu sama dia tuh masih tetap kuat. Lalu bagaimana dengan diri dia? Meskipun mungkin komunikasinya lagi tidak baik-baik saja, atau mungkin juga dia lagi pasif banget sama kamu. Sebenarnya ada apa dengan dia? Dan apa yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan? Seperti biasa ya, kita tarik dulu menggunakan kartu oracle untuk signifikator kita. Energinya seperti apa? Kita akan cek. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Jika ini adalah tema kamu. Ini adalah energinya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan dalam relung hati dia yang paling dalam. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Untuk energi yang pertama, kartunya bernomor 18. 18 di dalam kartu Arthur Raham Oracle di sini sahabat kebahagiaan ini tentang sebuah rejection atau sebuah penolakan. Ya memang kamu sempat ditolak untuk berkomunikasi dengan diri dia, atau mungkin juga kamu memberikan kabar kepada diri dia atau menanyakan sesuatu kepada diri dia, kamu ditolak. Dalam artian ditolak di sini dia tidak bisa memberikan harapan apapun yang kamu inginkan, terutama dalam ranah komunikasi. Ya, meskipun kamu di sini ditolak, ini adalah sebuah pilihan yang dia ambil kepada sahabat kebahagiaan. Namun Kevin melihat di sini pada dasarnya ada sebuah perasaan di dalam diri dia. Dia itu sebenarnya tidak mau berkata tidak kepada kamu, tapi memang ada hal yang penting yang harus dia selesaikan. Rejection di dalam kartu Arthur Raham Oracle ini menjelaskan tentang kehidupan itu tidak melulu tentang diterima terus. Ada kalanya memang kita mendapatkan sebuah rejection dari seseorang, termasuk seseorang yang spesial di dalam hati kita. Tapi ketika dia menolak sesuatu dari ranah komunikasi, dari kabar, mengindikasi memang dia ngerasain gak nyaman dalam hubungan ini. Entah dia yang sendiri yang membuat hubungannya gak nyaman, atau kamu yang membuat hubungannya tak nyaman, atau keadaanlah yang membuat hubungannya tak nyaman. Meskipun ada sebuah penolakan di dalam diri dia untuk maju ke kamu, untuk kembali pulih kepada kamu, namun hati orang ini sebenarnya dia mengatakan hubunganku dengan kamu ingin baik-baik saja. Ya, dalam waktu dekat ini atau mungkin juga saat ini saat kebahagiaan kamu tak perlu berharap banyak kepada orang ini. Kamu mau chatting atau apa, kamu nggak usah terlalu bagaimana, karena pasti kamu akan mendapatkan sebuah penolakan dari diri dia. Tema pembacanya Kevin ini memang identik untuk saat kebahagiaan yang mungkin komunikasinya kamu sama dia tuh lagi pasif banget, atau mungkin juga kamu itu lagi kurang mendapatkan hal yang spesial dari diri dia. Entah kamu lagi didiemin, atau memang ada sebuah jeda di dalam sebuah hubungan. Tapi yang terkuatnya adalah kamu nggak perlu bagaimana ke dia.
untuk mengatakan sesuatu. Semakin banyak kamu utarakan ke dia dari bahasa chatting dan lain sebagainya, semakin banyak kamu ditolak. Daripada saat bagian vibrasinya itu langsung down, membuat kamu tuh negative thinking, membuat kamu tuh kayak menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Berafirmasilah untuk self love dan lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Karena ketika kamu mengalihkan hal ini ke hal yang positif, self love dan lain sebagainya, ini justru akan membuat saat kebahagiaan energinya tetap terjaga. Kamu juga tahu, pada dasarnya orang ini tuh masih memiliki perasaan kepada kamu. Sehingga sahabat kebahagiaan berharap bahwa, ya aku ingin memperbaiki hubungan ini dengan diri dia, tapi dia begitu pasif. Biarkan saja sahabat kebahagiaan. Karena kartu pertama ini adalah rejection ya. Jadi lebih baik, ya kamu juga self love aja di situ. Kalau misalkan dia ghostingin kamu atau dia silent treatment kepada kamu, ya kamu self love. Silent treatment itu bukan menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi bisa membuat sebuah hubungan itu semakin rumit. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya bernomor 26. Kartu bernomor 26 di dalam Arthur Raham Tarot, Arthur Raham Oracle, karena Kevin punya tarotnya ya. Arthur Raham Oracle di sini memiliki makna tentang keseimbangan. Nomor 26 ini namanya adalah balance. Keseimbangan. Ya, sahabat kebahagiaan, untuk saat ini memang hubungan kamu bersama diri dia itu memang lagi nggak seimbang. Kalau lagi nggak seimbang, coba renungkan apa yang salah dalam hubungan kalian saat ini. Kalau misalkan hubungan kalian ini memang terbesit di dalam sebuah cinta bersegi-segi, cinta yang rumit, atau mungkin juga hubungan kamu bersama diri dia ini adalah cinta yang pada dasarnya berawal dari sebuah gairah yang besar, sehingga terkadang membuat keintiman kalian tuh menjadi goyang. Ya, kalau misalkan dia diam sama kamu, hubungannya nggak baik, komunikasinya nggak baik, coba untuk introspeksi, minimal untuk introspeksi. Kenapa seperti itu? Ketika kamu introspeksi untuk diri kamu sendiri, kamu tidak akan menciptakan energi-energi negatif, praduga, prasangka, penilaian buruk kepada diri dia, meskipun dia buruk sekalipun kepada kamu, tapi hati kamu nggak bisa dibohongi bahwa kamu masih cinta sama dia. Maka dari itu, untuk menstabilkan energinya di sini, introspeksi. Harusnya dia dong Kevin yang introspeksi. Ya, kalau misalnya kita menciptakan vibrasi positif untuk diri kita, kita berubah untuk diri kita, pasti dia akan ngikutin cara kita. Kalau dia adalah cinta sejati kamu. Kevin selalu berkata kepada sahabat kebahagiaan, pada dasarnya kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, termasuk dia kekasih kamu, kecuali adalah kesadarannya. Maka dari itu, sentuh kesadarannya dia dengan melihat bagaimana kamu berubah menjadi lebih baik. Pasti dia akan ketarik energi kamu. Dan Kevin lihat, kamu sama dia itu sebenarnya masih ada sebuah koneksi batin yang kuat. Walaupun dia memilih untuk mundur untuk sementara waktu. Karena di sini ada energi kartu balance. Walaupun energi kartu pertama adalah rejection. Energinya di sini yang paling kuat adalah dia minta untuk jeda dulu. Karena kalau misalkan energinya ini dipaksakan, kalian tidak memperbaiki untuk introspeksi diri, saat kebahagiaan tidak self love, ini ketemu kacau banget. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan semakin mencintai diri sendiri, semakin membuat kamu itu merasa bahwa aku adalah orang yang spesial, aku adalah orang yang memiliki value yang cukup tinggi. Siapapun yang datang kepada diriku adalah orang yang pantas. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya bernomor 11 tentang sebuah rahasia. Ya, memang ada sebuah rahasia yang dia sembunyikan kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini punya segudang permasalahan, terutama di dalam sebuah gejolak batinnya dia, bahwa dia tidak bisa menceritakan kepada kamu atau curhat kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu adalah orang yang dicintai, tapi kamu bukan orang yang dipercayai. Orang ini akan melepaskan sisi emosionalnya dan juga bisa berkomunikasi serta bercerita kepada sahabat kebahagiaan ketika suasana hatinya itu tenang. Maka dari itu, untuk sahabat kebahagiaan, jika ini adalah kasus kamu, lebih baik kamu ciptakan vibrasi kamu di level power, di level positif. Kalau vibrasi kamu negatif, dia nggak akan pernah bisa menceritakan. Memang banyak sekali rahasia-rahasia yang dia simpan kepada hidupnya dan kepada diri satu bagian, tapi dia nggak bisa cerita kepada kamu. Dia nggak bisa cerita kepada kamu. Kamu memang orang yang dicintai, tapi kamu bukan orang yang dipercayai. Mungkin ini nampak rancu kepada sahabat kebahagiaan. Tapi di dalam kartu Arthur Raham Oracle di sini menjelaskan tentang
sebuah rahasia yang sulit diungkapkan karena orang ini belum bisa terbuka kepada kamu. Apakah ada sebuah trauma batin di dalam diri dia? Entahlah, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Dan kamu tidak perlu mengorek-ngorek tentang rahasia apa yang tersembunyi dalam benaknya. Semakin kamu semakin mencari, ini mungkin membuat sahabat kebahagiaan pikirannya terjadi sebuah hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ya lebih baik untuk memperbaiki diri saja sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu mengorek-ngorek tentang rahasianya dia, ini membuat diri dia nggak nyaman akan hal ini. Karena dia butuh suasana yang nyaman untuk hidupnya. Biarkan saja sahabat kebahagiaan. Tapi meskipun itu juga sahabat kebahagiaan, kartu rahasia di sini atau secret di sini, ini mengindikasi bahwa akan muncul di dalam sebuah permukaan bahwa rahasia-rahasia yang terjadi pada diri dia mungkin bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan. Namun Kevin melihat ada sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam benaknya dia, yaitu adalah perasaan rindu akan masa lalu bersama kamu, atau rindu sebuah momen tentang hubungan-hubungan yang jauh lebih intim dan jauh bergairah. Mungkin saat ini hubungan kamu sama diri dia tidak intim lagi, tidak seperti dulu lagi. Dia memang merasakan hal ini sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah bernomor 4. Kartu bernomor 4 ini namanya adalah offering, atau sebuah penawaran atau sebuah persembahan. Sahabat kebahagiaan, pada dasarnya orang ini masih menerima hubungan ini menjadi hubungan yang layak. Memang akan datang sebuah tawaran yang tak terduga yang melepaskan keraguannya dia untuk bisa bersenang-senang atau berkumpul kembali dengan sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu Arthur Raham Oracle, kartu bernomor 4 offering ini adalah sebuah penawaran kembali di dalam sebuah hubungan untuk kembali intim. Di dalam relung hati dia yang paling dalam memang terbesit sebuah perasaan rindu. Ada sebuah rindu di balik diamnya dia. Karena orang ini belum terbiasa hidup tanpa kamu. Meskipun kamu mungkin sering mendapatkan sebuah penolakan dari diri dia. Karena orang ini masih menyimpan sebuah rahasia. Rahasia, keraguan tentang hubungan ini. Jika ini adalah hubungan cinta bersegi-segi, orang ini pasti akan ragu banget untuk menerima kamu apa adanya. Dan dia tidak bisa 100% hidupnya untuk kamu. Karena mungkin cinta 2 hati, cinta 3 hati, cinta 4 hati, atau mungkin juga cinta yang seginya terlalu banyak, yang membuat hubungannya semakin rumit. Satu pasangan aja rumit, apalagi 2, apalagi 3. Maka sederhanakan cinta sesimpel mungkin agar kita itu tidak lelah. Kita menjadi manusia itu sebenarnya lelah banget loh sahabat kebahagiaan. Dari beberapa ajaran agama yang Kevin pelajari, yang Kevin baca, yang Kevin terapkan di dalam diri sendiri, manusia itu memang akan mengalami sebuah siklus yang berulang-ulang, atau mungkin juga siklus yang mungkin nantinya akan kita hadapi. Daripada kita lelah di dunia ini dengan masalah cinta dan lain sebagainya, maka lebih baik kita coba untuk mencari sebuah ketenangan di dalam sebuah pencerahan, terutama dalam relung hati, di dalam jiwa. Sehingga kita tidak melulu energinya itu down, energinya nggak semangat, patah semangat, dan lain sebagainya. Karena orang ini tuh bisa bikin kamu tuh down banget. Tiba-tiba dada kamu kayak ngerasa sesak. Tiba-tiba kamu keluar keringat dingin kamu. Tiba-tiba kamu nangis sendiri. Tiba-tiba kamu resah sendiri. Kamu menjadi gagal fokus. Karena orang ini memang sudah masuk dan menusuk ke hati kamu yang paling dalam. Dan sahabat kebahagiaan tidak bisa dibohongi. Sekeras kepala kamu, ucapan kamu kepada diri dia bahwa kamu membenci diri dia, tapi di dalam hati kamu masih ada cinta kepada orang ini. Karena mungkin orang ini sudah terlalu banyak memberikan kebahagiaan kepada kamu, dan sudah terlalu banyak memberikan sebuah respon yang tidak kamu suka, atau sebuah penolakan. Campur aduk sahabat kebahagiaan. Oke, kartunya bernomor 8. 8 di dalam kartu Arthur Raham Oracle ini tentang sebuah revolusi. Akan ada sebuah perubahan atau sebuah perjalanan di mana dia akan menemukan sebuah cahaya di dalam diri dia. Dalam waktu dekat ini, perasaan rindu di balik diamnya akan muncul di dalam sebuah permukaan. Angka 8 ini bisa mengindikasi tanggal 8, jam 8, atau 8 hari kemudian. Jika memang hubungan kamu untuk saat ini lagi diam,
Nanti akan ada sebuah momen dia akan muncul ke dalam sebuah permukaan, dan kemudian egonya dia akan berevolusi menjadi sebuah rindu. Ini adalah perjalanan dari bentuk emosionalnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin saat ini kamu berpikir untuk tidak menerima dia kembali. Tapi lebih baik coba untuk berpikir untuk menjadikan diri kamu jauh lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Agar dia bisa menilai bahwa aku menyesal telah membuang kamu, aku menyesal telah membuat kamu sedih. Dan memang pada dasarnya orang ini akan muncul perasaan semacam ini menjadi lebih baik lagi sama kamu. Tapi kamu tak usah terlalu banyak berharap banyak. Karena kamu pernah mengalami rasa kecewa terhadap dia. Dan ada sebuah rindu di balik diamnya. Oke, ini mungkin akan Kevin jadikan sebuah tema ya. Karena di kartu bernomor 4 dan bernomor 8 ini tentang sebuah penawaran dan juga tentang sebuah evolusi yang memiliki makna bahwa dia akan menawarkan sebuah hubungan kembali dengan kamu atau menawarkan sebuah keintiman kembali kepada sahabat kebahagiaan, dan kemudian akan berevolusi sebagai bentuk perasaan rindu, di mana perasaan rindu ini yang membuat suasana hati hubungan kamu bersama diri dia akan kembali pulih. Tapi ini semua tergantung sama sahabat kebahagiaan ya. Segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di tangan kalian. Kevin gak akan ngambil keputusan, karena ini adalah bacaan general. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Ada sebuah rindu di balik diamnya kepada diri kamu. Apakah rindu ini nyata? Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata rindu ini benar-benar nyata, sahabat kebahagiaan. Gak tahu kenapa ya, semakin dia mendiamkan kamu dan semakin sahabat kebahagiaan berafirmasi untuk terkoneksi kepada diri dia. Dia merasakan itu. Apakah kalian percaya tentang koneksi batin? Apakah sahabat kebahagiaan mempercayai tentang kekuatan yang ada di dalam sebuah pikiran? Apakah sahabat kebahagiaan percaya dengan kekuatan afirmasi? Jika kamu mempercayai tentang kekuatan ini, itu semua akan terjadi dan itu semua akan terhubung. Kartunya adalah The Pope. Memiliki makna tentang spiritual, memiliki makna tentang sebuah afirmasi. Ya, kamu pada dasarnya bisa terhubung terhadap koneksi batin ini dengan syarat apa? Kamu harus berada di level power. Ini pernah Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, materi ini pernah Kevin sampaikan di tahun 2023. Ketika kita berada di kondisi power, cek di level vibrasi energi emosional yang Kevin share di Instagramnya Kevin. Di situ ada levelnya power dan force. Ketika kamu berada di kondisi power di situ, levelnya ada ya. Kalian cek aja. Kamu berafirmasi terhadap orang ini tersampaikan. Dan apakah rindu ini nyata? Ya, rindu ini nyata. Ketika kamu mengirim sebuah sinyal telepati kepada orang ini. Oke, ternyata memang ada sebuah jawaban dari semesta. Untuk sahabat kebahagiaan yang koneksinya masih terhubung sama diri dia dan mungkin rumit. Serumit-rumitnya kamu sama diri dia, kamu harus lebih bisa bijaksana. Kuncinya adalah satu, kamu adalah pemeran utamanya. Selanjutnya, ada kartu Page of Coin, sahabat kebahagiaan. Cinta secara fisik, kelembutan secara emosional, baik apa yang dia rasakan kepada diri sahabat kebahagiaan, itu memang sudah menjadi kebiasaan hubungan kalian berdua. Kamu yang sudah memberikan sebuah kelembutan kepada diri dia, dia memang menikmati itu. Tak ubahnya sebuah perasaan yang selalu berubah-ubah,
membuat dia berpikir, mengapa aku tak menentu kepada diri kamu? Apakah aku terlalu berlebihan kepada dirimu? Sehingga membuat hubungan ini semakin kacau. Mudah-mudahan ada sebuah perenungan di dalam batinnya dia, yang membuat orang ini tersadarkan bahwa kenyataannya dia masih butuh kamu. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 8 koin. Berjuang untuk mendapatkan cinta ini dan berjuang untuk mendapatkan sebuah hubungan yang nyaman kepada kamu itu memang berat bagiku. Aku memang merasakan bagaimana beratnya kita ngejalanin ini semua. Tapi aku berpikir ketika kita melakukan ini berdua, mungkin akan jauh lebih ringan. Untuk saat ini aku yang mendiamkan kamu, aku memang sedang menyibukkan diri untuk tidak terlalu fokus kepada perasaan kepada diri kamu. Aku mengalihkan banyak hal dalam rutinitasku, dalam pekerjaanku. Itu semua aku lakukan untuk tidak terlalu fokus kepada kamu. Tapi entah kenapa, pukul 8, lagi-lagi ada angka 8 di sini, membuat diri dia berkata bahwa kenapa aku merindukan kamu pukul 8 pagi. Saat kebahagiaan, misteri di dalam hubungan kamu ini identik dengan angka 8. Apakah ada sebuah pesan tersendiri di angka 8? Dan 8 itu adalah simbol dari perputaran, simbol dari sebuah siklus yang energinya tak terbatas. Sesibuk-sibuk apapun dia mau kerja keras apapun untuk mengalihkan pikiran dan perasaannya untuk tidak terhubung kepada kamu. Nyatanya dia akan terhubung kepada kamu. Ini simbolnya ada orang yang sedang bekerja sedang membuat sebuah pentacle di sini. Dia lagi bekerja keras banget, tapi ketika dia bekerja di sini, ternyata yang dia pahat adalah sebuah kenangan-kenangan yang dilalui. Dan setiap simbol dari pentacle-nya ini, simbol dari gambarnya itu berbeda-beda. Harusnya kalau dia bekerja semuanya kan sama, tapi di sini berbeda-beda, mengindikasi bahwa fokusnya dia untuk bekerja teralihkan, tiba-tiba ingat kamu. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin sahabat bagian sudah memberikan telepati kepada diri dia bahwa mungkin kamu berkata atau berafirmasi, sayang, aku tahu saat ini kamu akan merindukanku. Kamu merindukanku. Sayang, aku tahu saat ini kamu merindukanku. Kamu menginginkanku. Kamu akan kembali kepada diriku. Dan aku tahu kamu sangat mencintaiku. Dan kamu akan kembali kepada diriku. Ini adalah afirmasi kejelasan yang akan membuat diri dia resah. Kita bisa berafirmasi semacam ini dengan cara apa? Ya mungkin sahabat kebayang sudah nonton tayangan YouTube-nya Kevin di tema, kalau nggak salah Kevin masukkan di Scary Tarot ya, tentang bagaimana cara memelet seseorang dengan bantuan foto. Tak perlu pakai ilmu gaib, tak perlu memakai ilmu black magic dengan terapan law of attraction. Kamu bisa memegang fotonya dia di layar handphone kamu, dan kamu berafirmasi bahwa sebut namanya dia siapa, misalkan Kevin Pongtanin. Aku tahu kamu saat ini sedang merindukanku. Aku tahu saat ini kamu sedang sibuk dengan rutinitasmu. Dan aku tahu saat ini kamu sedang memikirkanku. Kau akan kembali kepada diriku. Karena aku tahu kita masih saling mencintai satu sama lain. Dengan cara berafirmasi di sini, mengutarakan hal yang positif. Pasti hal yang positif juga akan dia sampaikan. Lalu ada sebuah rindu di balik diamnya. Ini cara yang bisa efektif, sahabat kebahagiaan, kalau misalkan kamu memang benar-benar hubungannya adalah hubungan yang positif sama dia. Bisa diterapkan itu, sahabat kebahagiaan. Tapi syaratnya untuk berafirmasi adalah ketika kamu berada di level power. Jadi kamu gak boleh lagi, kondisi emosional kamu tuh lagi marah, lagi sedih, lagi sepaneng, lagi demotivasi. Pokoknya negatif lah, negatif banget. Kamu gak boleh berafirmasi. Kenapa? Karena ini justru akan merusak vibrasi kamu ke dia. Jadi lebih baik kamu kondisinya netral, suasana hati kamu lagi happy, tapi jangan terlalu happy banget ya. Netral-netral aja, pasti bisa terhubung, sahabat kebahagiaan. Cara netralnya gimana? Meditasi. Cara netralnya meditasi. Lalu selanjutnya, itu kan benar kan?
Ini Kevin, kartunya Kevin pegang tapi belum Kevin balik ya. Queen of Coin. Ya, kartu Queen itu identik dengan sesuatu hal yang menunggu, sesuatu hal yang sifatnya adalah merawat. Queen of Coin, memang hubungannya dia sama kamu itu memang nantinya juga akan kembali. Orang ini tuh punya gengsi gede banget sahabat kebahagiaan. Dia punya gengsi. Maka dari itu, kamu afirmasikan hal yang positif untuk mengikis gengsinya dia agar kembali kepada kamu. Ya, jika kamu memang tahu bahwa hubungan ini masih layak untuk dilanjutkan, kan ini adalah bacaan general ya. Tapi jika kamu menyadari bahwa hubungan ini adalah hubungan toksik yang tidak layak, ya, kamu bisa ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kartunya adalah Strength. Kartu Strength di dalam kartu ini berbeda di setelan tradisional ya. Kalau di tradisional tarot itu angkanya 8 dan Strength-nya di sini angkanya adalah 11. Ini setelannya adalah Marseille. Kalau sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot itu kan ada yang setelan Marseille sama Rider-Waite-Smith ya. Ini pakai setelan Marseille. Strength, sahabat kebahagiaan, untuk menjinakkan orang ini memang susah dan butuh waktu yang lama. Kamu sudah sabar banget sama dia. Tapi sesabar-sabarnya kamu sama diri dia, jika kamu lelah, istirahat aja dulu. Toh juga dia akan melunak dengan sendirinya ketika kamu beristirahat. Kamu nggak perlu memaksakan diri terhadap orang ini. Dia yang penuh dengan gengsi, dia yang penuh dengan keras kepala yang tinggi. Ketika kamu beristirahat, justru dia akan jinak. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sebuah penerimaan. Ada sebuah penawaran di kartu offering tadi. Ada sebuah kartu revolusi. Dan ada sebuah penerimaan. Nantinya dia ingin diterima kembali sama kamu. Karena orang ini penuh gengsi. Dan kemudian apa? Nyesel. Maka dari itu saat bagian layakkan diri kamu, ciptakan positive vibe di dalam diri kamu, agar kamu bisa menjadi pemeran utama dalam hubungan ini. Dan kamu adalah pengendali cinta. Kamu bukan budak cinta, tapi kamu adalah pengendali cintanya. Ini yang Kevin harapkan ya untuk sahabat kebahagiaan. Lalu ada energi apa lagi? Tuh kan akhirnya kembali berdamai. Kartunya adalah 4 tongkat. Simbol di kartu 4 tongkat di sini ada seorang pop atau pemuka agama di sini. Dia sedang mendamaikan 2 sosok dan yang lainnya bersukacita menari. Mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia nantinya juga akan berdamai. Kenapa bisa berdamai? Ya, karena ada sebuah perasaan rindu yang muncul di dalam benaknya. Oke, sahabat kebahagiaan. Angka misteri untuk kalian adalah 8 dan juga 4. Dan di sini kartunya adalah 4 pentacle. Dia masih tetap stay sama kamu. Dan dia bisa cemburu. Ketika dia diam seperti ini, komunikasinya tidak lancar, berafirmasilah yang positif dan nggak perlu kamu bertanya banyak hal sama diri dia. Ini bisa dibalikin ke kamu lagi. Tapi Kevin lihat ya, orang ini masih tetap ada kamu di dalam benaknya. Karena fokusnya dia bisa teralihkan. Dia lagi fokus apa nih? Tiba-tiba fokusnya itu buyar, ingat nama kamu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kamu sudah berafirmasi untuk nyampein ke dia. Lalu selanjutnya, dia akan bergerak ke kamu sih, fix sih. Karena hubungan kamu ini paling banyak adalah hubungan yang sering putus nyambung. On off. Kartunya adalah kesatria pedang. Dan kesatria pedang di sini, kesatrianya menghadapnya ke kiri. Kiri itu adalah masa lalu atau sesuatu hal yang sifatnya adalah mengulang. Dan kudanya di sini sedang berlari. Artinya hubungan kamu bersama diri dia akan memperbaiki kesalahan di masa lalu atau kesalahan yang kemarin, dan kemudian dia akan kembali lagi mengejar cintanya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 5 tongkat, dan dia bisa mengulangi hal semacam ini lagi ketika tidak ada kata maaf, ketika tidak ada kata damai. Tapi setelah itu bagaimana? Ya, kamu sama diri dia akan jauh lebih bisa memunculkan sisi gairah, dan ini adalah elemennya adalah api, sahabat kebahagiaan. Lalu next untuk energi yang selanjutnya. Oke, ini ada angka 55, 44, 8.
Angka-angka ini adalah angka misteri yang mungkin berkaitan dari angel number sahabat kebahagiaan. Tapi mejanya Kevin ada di ruang sebelah untuk ngambil kartunya, kartu angel number ya. Ini bukan tema angel number ya, jadi nggak bisa Kevin bahas. Tapi yang jelas angka 5 di dalam numerologi itu memiliki makna tentang sebuah pergerakan, tentang sebuah perjalanan, revolusi juga, perubahan, pergerakan. Ya orang ini akan bergerak. Orang ini dengan sendirinya dia kayak ngerasa gak sanggup dan aku menyerah dalam kondisi ini yang mendiamkan kamu. Karena batinnya dia akan tersiksa dengan sendirinya. Dari perasaan rindu yang membuat diri dia akan muncul ke dalam sebuah permukaan yang membuat sahabat kebahagiaan akan mengambil sebuah keputusan, menerima dia atau membiarkan saja begitu saja. Ini terserah kalian. Karena endingnya di sini adalah keputusannya itu ada di sahabat kebahagiaan. Terserah kalian mau menerima atau tidak. Wow. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita ya. Ini Kevin masukkan pembacanya timeless aja ya sahabat kebahagiaan. Pembacanya timeless. Bisa dilihat kapanpun. Dan zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ada yang lompat. Ini yang lompat bahaya nih. Siapakah dia? Tuh kan bener kan, kemarin Kevin udah bilang ini kartunya jarang lompat. Dan akhirnya lompat beneran. Taurus. Taurus, kenapa kamu selalu muncul di pembacanya Kevin? Taurus ini kisahnya paling banyak adalah Taurus ya sahabat kebahagiaan. Ini Kevin kadang-kadang heran nih sama zodiak ini nih, nggak tahu kenapa ngikutin Kevin terus nih. Lalu selanjutnya Leo, ada Taurus, ada Leo, lalu ada Pisces, selanjutnya ada Sagittarius, selanjutnya adalah Aquarius, ada Gemini, lalu di sini ada Libra, ada Virgo, ada Aries, dan yang terakhir adalah Scorpio. Ini adalah zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Lalu untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf K untuk Kevin, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf C untuk Charles, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf N untuk Nano, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf W untuk Woman, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf M untuk Mama, ada huruf T untuk Tango, dan yang terakhir di sini adalah ada huruf V untuk Viera. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaan kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kevin, tinggal DM aja ke Instagram-nya Kevin atau email ke emailnya Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahi Masyo.